kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Jadi sedikit refleksi ya pertemuan kemarin dengan Bu Adri, yang mana mungkin kalian di sini kemarin kalau tidak salah Bu Adri itu menerangkan tentang gaya dan porsi gue. Apa itu gaya dan porsi itu? Tengok. Mana ada datanya? Ya, silakan. Kita kembali materinya. Kemudian tahu Bapak untuk porsi tubuh, ya porsi itu tentang bagaimana bentuk secara anatomi porsi tubuh itu bentuk keseluruhan berkali ya. Bagaimana di situ dijelaskan bagaimana dua gaya dan dada ya. Yang dijelaskan mungkin kemarin Badri masuk ya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk di pertemuan kali ini ya. Kita masuk ke minggu ke-11 yang mana materi pada siang hari ini adalah tentang analisa atau analisis postur dan keseimbangan, dimana nanti submaterinya tentang pusat gravitasi dan dasar gaya temuan ya. Silakan nanti sambil kita belajar ya, silakan yang apabila tidak sambil ditanyakan kepada Bapak. Oke, next ya. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kalian akan menjelaskan konsep postur tubuh dan keseimbangan, yang mana postur tubuh ini nanti akan sangat berguna kepada kalian sebagai seorang akademisi ya, yang mana postur tubuh ini akan bisa kita kategorikan menjadi beberapa macam, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian setelah itu kalian bisa mengidentifikasi pusat gravitasi dari tubuh kalian ya. Jadi nanti ada center of gravity dari tubuh kalian, letaknya di mana. Kemudian menganalisis postur tubuh dari, mungkin nanti akan kita bagi kelompok ya. Selanjutnya melakukan observasi dan pelaporan postur dalam kerja kelompok ya. Jadi nanti akan dibagi secara berkelompok. Kalian akan diberi secara kelompok mengerjakan analisa postur tubuh berdasarkan kelompok analisis ya. Jadi nanti kalian akan Bapak suruh untuk mendownload suatu aplikasi, yang mana aplikasi tersebut akan membantu kalian dalam sebuah analisa postur tubuh. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sedikit kita flashback dari di awal-awal kemarin tentang apa sih itu kinesiologi. Kinesiologi adalah ilmu tentang gerak manusia, yang mana banyak fungsinya ya. Sebagai dasar kalian memulai dalam sebuah analisis ya, analisis biomekanis segala macam, itu nanti akan masuk dalam ranah kinesiologi. Kemudian di situ dijelaskan bahwa menganalisis ya struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal kemudian penting dalam sebuah olahraga sebagai analisa performa ya, bagaimana sudut-sudut yang efisien dalam sebuah teknik ya, dalam sebuah olahraga. Kemudian bagaimana terapi fisik apabila terjadi sebuah cedera, bagaimana penanganannya. Kemudian dapat juga bisa menerapkan ergonomi dalam lingkungan pekerja seperti itu. Ergonomi itu bagaimana postur tubuh kita ketika bekerja, bagaimana letak laptop atau buku kerja kita, sudut-sudutnya itu juga diperhatikan. Nah, konsep postur tubuh ya, konsep postur tubuh di sini ada postur ideal, distribusi dari bentuk ya, dari bahu, kemudian pinggang, kaki, kemudian lutut, itu konsepnya seimbang ya, antara kanan dengan kiri, tidak berat sebelah atau tinggi sebelah. Kemudian bagian pinggul dianalisa apakah
mungkin terjadi sesuatu pernah jatuh, itu si pinggangnya itu tinggi sebelah. Nah, nanti dari analisa postur tubuh tersebut kita dapat mengklasifikasikan si seorang yang kita analisis tersebut masuk kategori apakah dia skoliosis, kemudian kifosis atau kolikosis. Ya, untuk seperti gambar seperti ini, ya, skoliosis dia cenderung miring ke kiri atau kanan. Ya, skoliosis ini lateral sphincter, jadi dia tulang belakangnya bengkok seperti ini. Ya, ini kebanyakan case-nya itu dimulai dari kalian waktu SD. Waktu SD kalian cenderung membawa buku pelajaran selama 1 minggu, ya, dibawa di tas kalian. Kemudian kadang-kadang kalian memakai tasnya itu cuma sebelah, sehingga jadi seperti ini. Ya. Itu masuk kategori skoliosis. Kemudian kifosis, bungkuk. Kalau ini akhir-akhir ini menjadi sangat tren karena kebiasaan memegang HP, ya, memegang HP, melihat laptop itu seperti ini, ya, dia bungkuk di bagian tengkuknya, mulai dari punggung sampai ke tengkuk dia bungkuk. Kemudian lordosis, tengkuk lumbar berlebihan. Jadi di bagian sini pinggang, ya, di bagian pinggang dia terlalu tinggi. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu mendekek, ya, ya. Jadi dia terlalu condong ke depan, perutnya dia ke depan, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi postur, ya, faktor yang mempengaruhi postur ada beberapa, ya. Yang pertama itu genetik. Genetik itu bawaan sejak dia lahir, ya. Jadi ada beberapa case yang terjadi yang mana dia sejak lahir itu sudah mengalami keterbatasan. Misal mungkin kalau yang pernah kalian hubungi itu postur tubuhnya, kalau yang di media massa atau media televisi itu dia terlalu tinggi, ada, ya, seperti ini. Kemudian ada yang miring seperti ini, itu ada yang dari lahir juga seperti itu, karena ada genetika yang lahir akibat mungkin kromosoma B atau X-nya itu bermasalah sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil dari bayi yang terlahir seperti itu. Kemudian itu kebiasaan duduk dan berdiri, ya, kebiasaan duduk dan berdiri, yang mana duduk dan berdiri ini sangat lekat sekali dengan kalian sebagai di sini seorang mahasiswa, ya. Mahasiswa aktivitas hariannya adalah belajar, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dengan praktek. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap postur tubuh, seperti duduk yang kurang ergonomi akan menyebabkan mungkin sakit pinggang, seperti mungkin di tes yang lalu yang mungkin jawaban kalian dari sama semua itu adalah duduk terlalu lama yang menyebabkan sakit punggung, sehingga dapat mempengaruhi postur tubuh seseorang. Kemudian yang kedua, cedera atau nyeri kronis. Misal dari kalian di sini mungkin ada yang pernah jatuh atau kecelakaan. Ya, coba Mas, coba. Nanti saya dulu case-nya seperti apa? Case-nya itu bagi motor ini ketabrak dari belakang mobil, kereta jauh. Nah, tinggalnya ini apa? Bidangnya patah atau kayak gini, kayak sen itu soal tapi kayak ini sekarang apakah masih ada mungkin keterbatasan gerak atau berapa masih ada, apakah sudah dibandingkan pas itu ke setelah kecelakaan langsung di-scan pak, akhirnya cuma saya biasa ya, cuma sampai sekarang masih ada mungkin ketidaknyamanan ketika bergerak. Selanjutnya, Fredrik dulu
jatuhnya seperti apa? Motor Pak, pulang itu apa? Jatuhnya itu dari jauh Pak, jelas motor di depan mobilnya udah lagi sukses. Terus selanjutnya kebetulan dia Belum apa terjadi. jalan Pak. Sampai sekarang masih ada yang mungkin gerakan yang susah dilakukan karena efek dari Paling kebetulan itu Pak kadang orang tua. Masalah dari utamanya adalah di situ. Yang lain, Pak ada? Ada? Kita lanjut. Ya, di sini cedera atau kronis. Kemudian kelemahan otot, ya. Bagi dia mungkin yang sudah seperti kita ingat tempo lalu, kalian ada tugas tentang bagaimana analisa seorang nenek-nenek itu bagaimana latihannya, terus bagaimana juga menghindari agar ototnya tetap sehat atau bugar dan tidak mengalami kelemahan otot, untuk dilakukan dengan latihan. Latihannya pun latihan yang bukan seperti pada umumnya orang yang masih normal, masih muda. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek itu yang digunakan adalah alat seperti karet elastis, ya. Karet elastis ini membantu melatih otot, ya, bagian tertentu, ya, yang harus dijaga terus-menerus agar di otot dari lansia yang mungkin besok kalian akan menghadapi, entah itu pelanggan atau customer. Kalau kalian bergerak ketika kebugaran, itu nanti dia gerak dan dia terus melatih agar tidak terjadi kelemahan otot. Oke, selanjutnya ekonomi lingkungan. Nah, di sini ekonomi lingkungan sangat berpengaruh, ya. Dan di sini ada korek postur, namanya postur. Nah, di sini kalian disuruh untuk mengecek postur kalian, ya. Kalau jalan itu seperti apa, apakah tegak, apakah sepertinya berbungkuk, ya. Kemudian ketika di depan laptop atau dalam bekerja angkat barang, kalian berdudukkan secara berlama-lama, itu akan sangat berpengaruh terhadap postur tubuh kalian. Ya, mungkin seperti ini, ya. Ini temboknya akan kaku atau tegang. Kemudian di sini yang harus dan jangan dilakukan, yang harus dilakukan ketika bergerak atau berjalan itu harus tegak, pandangan ke depan. Jangan melakukan seperti ini, jalan membungkuk, ya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap postur kalian. Kalau dilakukan secara lama atau dengan durasi yang relatif lama, itu lama-kelamaan akan membentuk postur tubuh kalian menjadi kurang bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, keseimbangan tubuh di sini, ya. Keseimbangan tubuh di sini kalian akan mengetahui dibagi menjadi dua, ya. Ada statik atau diam. Di posisi diam seperti ini, kita kaki itu apakah stabil atau tidak keseimbangannya. Kemudian dinamik dalam bergerak dalam satu garis lurus. Apabila dia tidak mempunyai keseimbangan yang bagus, dia akan terjatuh, ya. Berjalan seperti ini, tiba-tiba keseimbangan terjatuh, keseimbangannya itu terganggu, ya. Itu kemampuan mempertahankan posisi tubuh yang stabil. Oke, lanjutkan. Nah, ini yang penting. Kalau kalian sudah masuk ke biomekanik, COG atau Center of Gravity itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini bisa membantu kalian, ya, menentukan analisa ketika kalian memulai analisa gerak tubuh, misal di permainan sepak bola, ya. Kalian analisa video, ya, analisa video. Di situ kalian menendang bola, ya. Kalian memprediksi arah tendangan bola, ya. Persiapannya seperti apa, pas tendangan itu seperti apa. Nah, di sini ada analisa center of gravity-nya, ya. Center of gravity, jadi titik tengah. Apabila dia tiduran seperti ini, dia dibagi setengah seperti ini, dia stabil keimbangan, ya.
Apabila dia berdiri seperti ini, dia dibagi dari sisi depan, ya, dia akan tetap seimbang. Apabila dia berdiri menyamping, dia berdiri di atas seimbangan, ini tetap seimbang semua, ya. Nah, di sini ada bidang sagital, transversal, sama frontal. Frontal berarti hubungannya dengan depan, transversal, sagital. Kemarin mungkin sudah dibahas dengan Wadi apa itu sagital, transversal, dan frontal. Ya, di sini dari gravitasi ketika berdiri letaknya ada di, kalau tidak salah itu di bawah pusat, ya. Kemudian ketika membungkuk sedikit ada pergeseran, dia naik di bagian bawah bagian. Itu berdasarkan pergerakan tubuh. Jadi setiap pergerakan tubuh nanti akan terjadi pergeseran seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya titik imajiner tempat seluruh massa tubuh seimbang pada manusia berdiri tegak sekitar 2 cm antara dari permukaan S2. Oke, kita nanti akan mempelajarinya untuk vertebra itu tulang belakang, ya. S2 itu akan dibahas secara lebih rinci itu di pelajaran mata kuliah anatomi dan fisiologi, ya. Kemudian posisi COG atau center of gravity berubah saat bergerak. Yang Bapak jelaskan tadi, COG-nya itu akan berubah-ubah sesuai dengan pergerakannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Ada yang kedua yaitu base of support atau dasar tumpuan, ya. Di sini dasar tumpuannya ini juga berubah-ubah, ya. Kalau di gambar seperti ini, ya, dijelaskan ini COD-nya, kemudian dasar tumpuannya ketika ini maju ke depan, kemudian dibagi, dan setelah itu ketika membawa barang, center atau dasar tumpuannya ini COD-nya terus di sini, dasar tumpuannya nanti di sini, ini kaki satu ini. Kemudian ketika sudah maju seperti ini, COD-nya pindah di sini, ya. Tumpuan yang paling kuat nanti berada di sini, base of support. Line of gravity ini dari segi hayalnya, COD-nya di sini. Ini, ya, ketika kita berdiri dengan kaki rapat, itu base tumpuan kita adalah di kedua telapak kaki kita. Ketika membuka, ya, itu akan lebih stabil. Di sini, ya, kalau rapat, kestabilan ada apa ya istilahnya, perbedaannya, ya. Ketika rapat dibuka, semakin dibuka itu akan mempengaruhi COD dan kestabilan dari bagian. Selanjutnya, nah di sini hubungan center of gravity dengan dasar tumpuan. Stabilitas maksimal saat COD berada di tengah dan tengah dasar tumpuan, ya. Di sini jika COD keluar dari dasar tumpuan, tubuh kehilangan keseimbangan. Jadi ketika kita seperti ini, nah, ya, jalan tiba-tiba kepleset, itu akan sangat berpengaruh dan keseimbangan kita akan hilang. Visualisasi, kita jongkok, berdiri satu kaki dan berjalan dua, ya. Oke, mungkin Bapak akan membutuhkan 2 orang. Silakan masuk. Yuk, tadi cuma tiga. Oke, ya, di sini kita akan sedikit mempraktekkan bagaimana COD dan dasar tumpuan, ya. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya, kaki rapat dulu dua-duanya. Nah, ketika rapat ini, ya, kita rapat, kita beri gaya atau kita beri dorongan keluar dari dia. Nah, ini akan cepat geser atau kehilangan COD-nya atau keterbangannya. Tapi ketika nanti berubah seperti ini, ya, kita beri dorongan dari luar,
dari jauh berubah ya, dia akan tetap stabil ya, atau segalanya seperti itu. Oke, beri terus jadi sedikit contoh gerakan seperti itu. Jadi ketika diberi dorongan atau gaya dari luar ya, dia akan bergelangan ketika dasar tubuhnya tidak kuat, proses supportnya itu tidak kuat seperti itu. Selanjutnya di sini ya, center of gravity dari batas medular dari kepala ke kaki, simetri dari kiri dan kanan tubuh, banjir pada kedua kaki. Nanti kita analisa postur tubuh dan dasarnya yang harus kalian perhatikan ya. Nanti bidang-bidangnya seperti tadi ya, akan ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, di sini nanti akan kalian bagi menjadi beberapa kelompok, dan di situ kalian akan mempraktekkan mengunduh aplikasi. Kalau Bapak biasanya itu pakai Apex, APEX. Mungkin silakan di cek dulu di Play Store Apex ya. Anterior view anterior view dari depan ya, kepala, bahu, lutut sejajar dari sini. Dan ada lateral view, telinga, bahu, pinggul, lutut, mata, kaki sejajar. Telinga, bahu, pinggul, lutut sejajar. Kemudian posterior view, dari bahu, scapula, tulang belakang dari belakang ya. Dan APEX. Silakan didownload dulu. Nanti kalian akan memakai itu sebagai bahan pengajaran tugas kelompok. Ya, kalau sudah silakan masuk. Nah, di situ nanti akan ada beberapa yang free dan beberapa yang berbayar. Karena ini masih pembelajaran, silakan klik bagian yang free saja ya. Jadi kalau ketika membuka aplikasi yang ada nomornya itu akan begitu berbayar ya. Di itu ada dua, yang kedua kalau tidak salah nanti analisa postur tubuh, itu akan ada step-stepnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini alat bantu analisis ada beberapa ya. Ada flow time, grid postural atau Apex free. Kalau Bapak pakai yang free aja, Apex free ya. Ini Apex ini. Nanti kalian dibagi kelompoknya, kalian menganalisa teman-teman kalian dulu ya, bagaimana dia dari sudut belakang sini dulu dianalisa, apakah miring sebelah, apakah kepalanya miring sebelah. Nanti kita lakukan untuk tugas ya. Jadi di situ nanti ada sudut-sudutnya ya. Di sini ada keterangan postural. Jadi nanti kalian mengerjakan tugasnya foto dari depan, samping, belakang, samping, sebaliknya ya. Dianalisa apakah mungkin ada kecenderungan lordosis, hiposis maupun yang lainnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di kasus postur tubuh kita bandingkan ya, postur atlet dan non atlet. Menurut kalian apakah ada perbedaan antara atlet dengan non atlet? Oke, Mas Afan, silakan. Ada apa di bagian apanya? Bagian bahunya kalau lebar, apakah bagian kakinya lebih panjang menurut Mas Afan? Postur tubuhnya Ya, postur tubuh. Postur tubuhnya itu kalau atlet karena sering olahraga dan latihan jadi dia besar. Oke, besar. Terus tampilan lain apakah ada yang berbeda lagi selain pembesar?
Kesehatan dulu. Kesehatan. Oke. Tepuk tangan. Oke, ya. Jadi dari korban atlet dan atlet jelas sangat berbeda, khususnya kalau kita bandingkan orang biasa seperti kita mahasiswa dengan atlet binaraga, ya. Atlet binaraga itu dari di postur itu akan sangat berbeda, ya. Jika dia membuka baju dan memamerkan otot-otot yang sudah dilatih, itu akan sangat berbeda dari tingkahnya, ya, ototnya dia jelas besar semua. Kemudian dia sangat kuat, ya, dia sangat kuat ketika memulai latihan, ya, beban dia jelas di atas rata-rata kita. Kemudian dari secara tampilan, ya, mungkin dari ketika kita diadakan sama-sama membelakangi, ya, kita ambil contoh yang mungkin cowok dengan atlet binaraga atau biasa atau laki-laki disuruh berbadan buka baju sengaja, ya, dia berpose seperti ini. Nah, di bagian trapesiumnya, ya, bagian belakangnya, bagian necknya, bagian deltoidnya itu akan sangat berbeda. Kalau yang biasa dia tidak ada benjolan-benjolan, ya. Kalau yang binaraga itu akan menonjol semua dari sisi ototnya. Dan kalau kembali lagi menghadap ke sana, ya, dari segi perut. Kalau yang biasa di dalam latihan normalnya flat, tidak ada roti sobeknya, ya. Tapi kalau dia yang atlet binaraga itu roti sobek semua. Ada 6 sampai 8 kotaknya di bagian perut, seperti itu. Kemudian identifikasi perbedaan COP dan distribusi beban. Ini jelas nanti akan berbeda, ya, antara mungkin kita bandingkan yang menggunakan ini badan, contohnya poli, ya, dengan perenang. Kalau basket sama poli kan sama-sama terlalu tinggi. Kali ini kita bandingkan ini aja yang paling lebar perbedaannya atlet poli dengan atlet senam. Atlet poli dengan senam, karena kalau atlet senam, coba analisa, nggak ada yang tubuhnya tinggi, atlet senam. Kemudian atlet angkat berat, coba kalian perhatikan, nggak ada atlet yang tinggi. Karena apa? Itu akan mempengaruhi dia dalam mengangkat beban, khusus untuk senam, ya, senam lantai dan lain-lain, dan angkat berat. Karena dia center of gravity-nya harus ya. Karena ketika dia mengangkat, ya, kalau dia posturnya tinggi, itu akan semakin jauh COP-nya, ya, itu malah semakin berat, jelas. Tapi kalau dia pendek, sirkuit atau lintasannya itu akan lebih pendek. Itu kalau atlet berat dan senam. Dan mungkin kalau kalian perhatikan untuk atlet senam itu rata-rata usianya remaja sampai mungkin usia kalian sudah dalam maksimal prestasi yang harus dicapai sebelum usia kalian. Nah, kalau semakin dia tua, dalam kurang atau kreativitas itu akan ya. Dan kalau ada poli, apakah ada poli bagian spiker, blocker yang pendek? Nah, kecuali kita rekam, ya, itu beda. Tapi kalau di nasional, sekarang rata-rata pemain poli Indonesia itu di 180 ke atas. 170 itu kadang 170 itu sekarang sudah diri, ya. Jadi semakin lama itu semakin dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan gizi, ya, status gizi mereka jelas akan semakin naik bagaimana kesini, ya. Kemudian ketika dia tinggi, atlet poli, lompatannya akan semakin tinggi, ya, karena dia kalau tidak tinggi, dia lompat jelas power kakinya akan harus bagus. Kalau tidak bagus, dia hanya bisa lompat paling cuma 30 cm. Makanya itu perlu adanya latihan kaki
dia power of jump-nya ketika smash itu lebih tinggi. Oke, lebih tinggi blok itu bisa ditembus ya. Rata-rata kalau di pemain Eropa dan pemain Amerika itu di atas 2 meter semua. Sekarang pemain poin ya. In case itu Jepang walaupun kelihatannya pemain timnasnya ada yang pendek, tapi ketika kita ke sana itu paling rendah adalah 140 ya, dan itu case yang tapi dia lebih ke pengembangan pola permainan dibanding dengan negara Eropa ataupun Amerika. Di Jepang karena dia sudah menjadi istilahnya kompetisi dari tingkatan SD sampai SMA itu sangat baik sekali, sehingga pola serangan, pola bertahan mereka itu variasi ya, seperti itu. Kemudian pengaruh latihan terhadap postur. Kalau kalian latihan beban ya, itu kalau di usia muda jangan gunakan beban yang terlalu lampau berat dari tubuh kalian sendiri, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Tapi kalau kalian sudah masuk ke dalam usia latihan dan mungkin pertumbuhannya sudah mulai berkurang, usia yang sudah matang, latihan beban boleh melebihi dari beban kalian seperti itu. Lanjut. Ya, di sini contoh aktivitas keseimbangan ya. Contoh di sini yoga ya, keseimbangan statis seperti ini ditampilkan ya. Dia statis karena dia hanya cenderung diam di tempat melakukan satu gerakan ya, tumpuan segala macam. Ini pernapasan dan kekuatan daya tahan vaskularnya harus bagus. Kemudian 6 lantai untuk contoh keseimbangan dinamik ya. Jadi keseimbangan dinamik ini dia mungkin melakukan contohnya salto ya. Ketika melakukan salto dia mendarat, kalau dia keseimbangannya bagus dia akan stabil ya. Tapi kalau dia kurang keseimbangannya dia akan jatuh ke depan ya. Jadi itu termasuk dalam keseimbangan dinamik. Mau atlet senam harus samanya, statiknya harus bagus, dinamiknya juga harus bagus, karena untuk mempertahankan keindahan dari sebuah gerakan ya. Karena ada rules yang harus dipatuhi ketika bergerak atau melakukan suatu teknik ya. Kemudian olahraga kontak, adaptasi COP COP saat bergerak ya. Aktivitas kontak ini biasanya di bela diri, kemudian di permainan sepak bola, permainan yang lain itu dia selalu beradaptasi terhadap center of gravity-nya, karena dia dinamis, bergerak terus dan menyesuaikan dengan, kalau bola menyesuaikan tinggi datanya bola, kemudian mungkin arah dari teman yang mau dikasih umpan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini silakan langsung membentuk 3-4 orang ya. Nanti ini yang akan kalian analisa ya. Untuk identifikasi COD nama dasar tumpuan. Dasar tumpuan ini biasanya juga berkaitan dengan bagaimana bentuk telapak kaki kalian. Kalau dulu Bapak diajarkan tentang bagaimana mengidentifikasi apakah kaki kalian itu flat foot atau normal. Caranya adalah dengan mengolesi kaki kalian yang mungkin harganya diteliti dengan minyak, dan kalian berdiri di atas lembaga plastik. Nah, kalian berdiri di situ, analisa apakah dia flat foot atau yang bagus. Itu analisa keterbuat. Kemudian identifikasi COD, kemudian kalian harus mencatat teman dan berikan koreksi ketika postur dari teman kalian yang kalian teliti itu ada mungkin kesalahan atau ketidaksempurnaan atau ketidakmasan
berdiri normal, ya, seperti itu. Oke, silakan langsung untuk 3-4 dibagi secara rata langsung putar kursi aja, boleh. Lanjut, silakan langsung duduk. Kelompoknya 4 orang, 3-4 orang misalkan aja, ya. Nanti kalian setelah itu pakai aplikasi yang sudah kalian download atau install di aplikasi Google kalian, ya, ponsel kalian masing-masing, ya. Di situ nanti kalian melakukan postural assessment, ya. Silakan nanti yang dites itu berdiri tegak, mungkin di tembok atau di mana, cari background yang pas untuk menganalisa, ya. Kemudian foto analisa menggunakan aplikasi yang seperti itu. Ini nanti laporannya berupa ini, ya, identitas kelompok, ya, kemudian foto postur dengan izin jika kalian mungkin besok terjun di lapangan, izin dulu sebelum melakukan foto. Nah, itu termasuk juga privasi seperti itu. Kemudian analisisnya COG, tumpuan, simetri, rekomendasi perbaikan apabila dia miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada refleksi, ya, refleksi tentang analisa yang tadi itu menurut kalian bagusnya dilakukan kapan atau sebagainya. Oke, silakan langsung bagi kelompok, ya. Begitu langsung ditentukan di subjek yang akan kalian pilih, ya. Subjek yang akan kalian pilih, kemudian silakan foto. Mungkin fotonya bagus di belakang karena sesuai pencahayaan, ya, Pak. Posisi agak depan, ya. Posisi depan, samping kanan, samping kiri sama belakang. Silakan, yuk. Dari hasil pandang strategis yang bisa menampilkan ini kan sudah tangannya di belakang. Fotonya itu kalian sesuai dengan yang di aplikasi, ya. Terus ada foto depan, belakang, posisi anatomi. Nah, seperti itu. Tapi selama ya, full. Sampai full. Dipasing, mikro, kalau tidak sudah mikro. Ini dari sini.
Mas Om. Nanti ketika sudah foto depan samping silakan kembali ke benda masing-masing ya. Ya, ketika sudah selesai foto depan, samping dan belakang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Turun lagi kameranya turun dulu. Budi 3 cm aja. Tadi, coba. Di sini tiga derajat. Kalau udah nanti dari hasil kalian foto depan samping depan sama samping aja, terus nanti ditulis di PDF ya. Ini analisa dari hasil aplikasi yang sudah kalian buat. Sudah ada analisanya keluar, nah kalian beri rekomendasi ke kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, dari depan dan samping. Dari depan samping aja. Oh ini tak terus ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Jadi mungkin sedikit gambaran ya. Nanti akan terlihat yang paling sering ini yang ini. Mungkin ada bungkuk sama kangkungnya itu lebih masih ya. Kemudian kalau dari depan biasanya analisa bahunya milik sebelah atau enggak, itu akan kelihatan ya. Jadi nanti setelah selesai kalian buat laporan fotonya dengan format ini ya. Nanti kita bantuan ke sahabat saja ya. Kali masuk kasih koreksi sebelum dikirim ke PCR yang sudah Bapak buat kemarin malam ya. Selanjutnya oke, refleksi ya. Jadi coba Bang Nanda, apa yang kamu pelajari dari observasi tubuh tadi? Observasi tubuh yang barusan kamu melakukan. Kita tuh bisa menganalisis sebuah tubuh, Pak, bagaimana tubuh itu dengan postur yang menunduk atau dengan yang bisa terus Tiga. ya. Terus bisa menganalisis di bagian sini juga, Pak. Ya, Ini bisa, ya, itu bisa tegak dan juga kayak sedikit cenderung ke depan. oke. Kemudian selanjutnya, apakah Mbak Amanda menemukan bagian yang tidak ideal dari teman-teman kalian? Ada. Oke. Selanjutnya nanti bagaimana hubungan postur dengan performa olahraga bisa disimpulkan berdasarkan hasil analisa itu ya. Beri harus dulu untuk belakang. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba ini ada sedikit kuis. Apa yang dimaksud dengan pusat gravitasi? Oke, Mas Fredrik, apa yang dimaksud dengan pusat gravitasi? Nanti saya jelaskan. Ayo. TLC, Center of Excellence. Itu Pak, ini kesatuan gravitasi manusia
Gimana itu Pak? Di pusat Pak. Pusat apa di bawah pusat? Di pusat Pak. Oke. Itu fungsinya buat apa Pak? Itu dia sudah solidaritas Pak. Di pusatnya lah. Oke. Oke, jadi Bapak Amanda, jadi Bapak Ibu Presiden, apa itu seperti adalah titik benar dari pusat titik pusat dari tubuh kita, ya, mana itu menjadi titik pusat apabila dibagi itu sama rata seimbang semua, nah itu dari depan, dari belakang, dari samping, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Mengapa dasar temuan penting dalam keseimbangan? Coba Mas Andisa, mengapa dasar temuan penting dalam sebuah keseimbangan? Kalau upaya seimbang sendiri akan sama tidak stabil. Oke, kalau dia tidak seimbang itu contohnya seperti apa? Misal apakah hubungan tidak pas, apakah kanan kirinya tidak pas. Kalau kamu berdiri ini jelas seimbang. Tapi kalau kamu gini, ya, keseimbangan kan, ya. Kalau di tenis, karena Mas melihat di tenis, contoh gerakan seberapa yang mungkin menggambarkan semua dasar semua itu pasti dalam sebuah keseimbangan seperti apa yang tenis. Setelah itu kalau ini ya tidak seimbang bisa. Case yang sering terjadi ketika orang tenis itu terjatuh, biasanya dia masih momen apa? Dari bola bola. Itu jelas seopnya akan berubah ya. Jika dengan jarak bola otomatis tidak mungkin yang dari titik tengah ke depan itu jelas akan berpengaruh terhadap keseimbangan atlet ini. Oke, teman. Oke, ya. Untuk kali ini postur tubuh dan keseimbangan tubuh merupakan hal yang sangat penting, ya. Karena kalian di situ sebagai khususnya seorang akademisi, ya, seorang mahasiswa olahraga, kalian harus bisa menganalisis postur tubuh mungkin dari kalian, mungkin dari atlet yang kalian kalau terjun di dunia olahraga sebagai pelatih atau pendamping pelatih, ya, kalian harus bisa menganalisa postur dari atlet tersebut agar bisa memaksimalkan performa olahraganya. Kemudian di situ juga sangat penting, ya, sangat penting untuk melakukan pencegahan cedera dan dapat meningkatkan performa atlet, ya. Untuk itu kalian harus paham, ya, bagaimana center of gravity, kemudian bagaimana mencegah sebuah cedera dengan penambahan kinerja dalam peningkatan performa. Oke, mungkin itu dulu dari Bapak, ya. Kita hari ini belajar tentang postur dan keseimbangan. Semoga bisa mendapatkan materi yang sudah Bapak sampaikan ini bisa terserap dengan maksimal. Bapak dari apresiasi terhadap kalian semua sudah datang pada kesempatan siang hari ini, ya. Terima kasih Bapak Ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.